Hai teman-teman, kita bertemu kembali pada sesi kali ini. Kali ini kita akan melanjutkan topik pembicaraan kita yang lebih menarik lagi. Dan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa penelitian ilmiah untuk fermentasi madu hutan atau honey wine. Nah, sebelum teman-teman melihat video ini, pastikan teman-teman telah menyaksikan video seri sebelumnya, ya, karena sesi ini melanjutkan dari sesi video yang sebelumnya supaya teman-teman bisa mengerti dengan jelas dan benar. Nah, kita akan lanjutkan topik ini untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video sebelumnya. Untuk yang belum, silahkan hentikan video ini dan saksikan video dari seri sebelumnya. Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai manfaat minuman fermentasi untuk penyintas autoimun. Dan kita akan membahas bagian ketiga, yaitu mengenai jurnal ilmiah manfaat minuman fermentasi untuk autoimun. Nah, teman-teman, penelitian ini yaitu Influence of Alcohol Consumption on the Risk of Systemic Lupus Erythematosus atau lupus ya, among women in the Nurses Heart Study Cohort. Nah, teman-teman, penelitian ini dilakukan oleh divisi dari rheumatologi, imunologi, dan alergi di Harvard Medical School Boston. Jadi penelitian yang sangat bergengsi ya teman-teman ya. Dan di penelitian ini melibatkan 204.055 wanita totalnya ya yang dilakukan mulai tahun 1980 sampai tahun 2011 ya. Jadi penelitiannya cukup lama, melibatkan ratusan ribu wanita ya. Kenapa wanita? Ya karena penyakit lupus paling banyak diderita oleh wanita atau autoimun lebih banyak diderita oleh wanita ya. Dan mereka diikuti setiap 2-4 tahun mereka diinterview dengan menggunakan kuesioner ya mengenai konsumsi alkohol, dan setelah itu juga dimonitor berapa orang dari mereka yang kemudian terkena autoimun jenis lupus ini ya. Nah, hasil penelitiannya cukup mengesankan gitu ya, karena ternyata wanita-wanita yang dimonitor selama lebih dari 30 tahun tersebut yang mengkonsumsi wine lebih dari 2 kali per minggu itu lebih sedikit yang terkena penyakit lupus ini ya. Nah, teman-teman, mereka mengkonsumsi, ada yang mengkonsumsi bir, ada yang mengkonsumsi wine, ada yang mengkonsumsi liquor ya teman-teman. Nah, liquor contohnya whisky ya. Nah, ternyata dari 3 jenis minuman fermentasi ini yaitu bir, wine, dan liquor, para wanita yang mengkonsumsi wine dalam jumlah yang moderat atau tidak terlalu banyak gitu ya, yaitu 2 kali per minggu atau lebih dengan jumlah yang tidak berlebihan, ternyata mereka paling sedikit yang terkena penyakit lupus, teman-teman. Ya, jadi ini informasi ini mungkin teman-teman belum pernah dengar ya, karena penelitian yang besar ini juga jarang dipresentasikan di Indonesia. Mungkin karena di Indonesia jarang sih orang minum minuman fermentasi jenis wine ini ya. Nah, dari penelitian ini dikatakan bahwa orang-orang yang mengkonsumsi wine dalam jumlah yang moderat ya itu lebih sedikit ya, 39% lebih rendah mengalami penyakit lupus dibandingkan yang tidak, teman-teman. Nah, sekarang kita tentunya ingin tahu lebih jauh gitu ya. Ada yang mengkonsumsi bir, ada sedikit pengaruhnya. Mengkonsumsi wine, besar pengaruhnya untuk terhindar dari penyakit lupus. Namun teman-teman, ternyata mereka yang mengkonsumsi liquor itu mengalami penyakit lupus lebih banyak dibandingkan orang-orang yang tidak mengkonsumsi minuman fermentasi ini. Gitu ya. Jadi ada apa nih minum bir? Sedikit ada pengaruhnya, pengaruh positif untuk terhindar dari lupus. Minum wine banyak pengaruhnya untuk terhindar dari lupus.
Namun begitu ditingkatkan ke minuman yang alkoholnya lebih tinggi, yaitu liquor, ternyata yang menderita lupus menjadi lebih banyak daripada yang tidak minum minuman beralkohol atau minuman fermentasi, teman-teman. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi di sini, nah tentunya teman-teman harus mengerti lebih dahulu apa sih itu bir. Nah, bir ini terbuat dari bahan dasar pati, ya paling banyak sih gandum yang dipakai, yang difermentasi dalam jangka waktu lama, ya. Dan kadar alkohol dalam bir ini rata-rata hanya 4-6%, ya. Nah, kalau wine itu apa? Wine terbuat dari bahan dasar buah-buahan seperti anggur contohnya yang difermentasi, ya. Nah, jenis wine itu banyak tergantung buah yang digunakan. Rata-rata buah yang manis itu bisa jadi wine, ya. Dan wine yang paling terkenal adalah red wine tentunya, yang terbuat dari anggur merah. Kandungan alkohol wine itu sekitar 8-19%, ya. Dan pada penelitian ini biasanya yang digunakan adalah red wine. Dan yang ketiga adalah whisky, ya. Whisky terbuat dari fermentasi serealia atau biji-bijian yang mengalami proses mashing atau dihaluskan, dihaluskan, dicampur dengan air serta dipanaskan, ya. Nah, whisky kemudian setelah difermentasi, ya, melalui proses destilasi, ya. Destilasi itu disuling, ya, kemudian dimatangkan dengan cara disimpan dalam tong kayu sampai umurnya lama, ya. Dan kandungan alkohol pada whisky ini mencapai 20-60%, teman-teman, ya. Jadi kalau kita lihat ada beberapa penelitian mengatakan bahwa alkohol itu tidak bagus untuk penderita autoimun atau untuk penyintas autoimun. Apakah itu benar? Tentunya ada benarnya, karena buktinya orang-orang yang mengkonsumsi whisky, ya, itu lebih mudah terkena penyakit autoimun, yaitu jenis lupus ini di penelitian ini, ya. Nah, tapi orang-orang yang mengkonsumsi wine ternyata mereka lebih jarang yang terkena penyakit autoimun. Jadi, apakah itu bagus atau tidak untuk minuman beralkohol ini untuk penderita autoimun? Itu tergantung dari jenis yang mana gitu kan. Apakah itu jenis yang wine atau jenis yang alkoholnya tinggi seperti liquor ini. Nah, saya melakukan beberapa analisa, teman-teman. Ternyata pada bir ini kandungan alkoholnya 4-6%, wine 8-19, disebut sebagai moderate, ya, atau sedang. Namun yang hard atau high yaitu liquor 20-60%, ya. Nah, kalau bir kandungan polifenol, jadi ternyata di dalam bir terdapat antioksidan polifenol 280 mg per kilogram. Ya, wine 1010, ya. Dan liquor ternyata hanya 21. Nah, teman-teman, jadi kalau kita lihat, saya berpendapat bahwa yang memiliki efek tertinggi itu justru bukan alkoholnya, namun kandungan polifenol yang terdapat di dalamnya itu yang lebih bermanfaat untuk autoimun, gitu ya. Nah, teman-teman, dan polifenol pada minuman yang difermentasi adalah polifenol yang aktif. Kita sudah bahas di sesi sebelumnya, bukan? Nah, teman-teman, di penelitian tadi juga mengatakan bahwa yang bermanfaat pada autoimun untuk minuman fermentasi tadi, terutama pada wine, itu ternyata ada dua, ya, yaitu alkoholnya ternyata juga bermanfaat menurut mereka, gitu ya. Dan yang kedua adalah antioksidannya yang bermanfaat. Polifenol itu jenis antioksidan. Jenis polifenol banyak, ya, ada resveratrol, humulons, flavonoid dan sebagainya, teman-teman, ya. Jadi ada dua faktor yang membuat minuman fermentasi jenis wine ini memiliki dampak yang sangat besar, sangat positif terhadap autoimun lupus, adalah alkoholnya dan juga antioksidannya. Ya, kalau saya pribadi dari beberapa literatur yang saya baca, saya lebih concern ke antioksidannya yang lebih bermanfaat, teman-teman. Ya, nah, kita akan lihat penelitian yang kedua, yaitu dari jurnal Rheumatology, teman-teman, ya. Ini jurnal yang sangat bagus, ya. Dan di sini penelitiannya berjudul Alcohol Consumptions in
inversely associated with risk and severity of rheumatoid arthritis, ya. Dan penelitian ini juga melibatkan jumlah orang yang sangat banyak, yaitu 873 pasien dengan erosif rheumatoid arthritis, yaitu rematik yang sudah mengikis tulang-tulang, ya. Dan dibandingkan dengan 1004 orang yang sehat, artinya tidak terkena rematik ini, ya teman. Jadi melibatkan orang-orang yang begitu banyak untuk penelitian ini, ya. Dan dari penelitian ini ditemukan bahwa ternyata, ya, anti-CCP positif itu artinya ya, dan rheumatoid factor positif ini kalau dicek lab teman-teman ini adalah untuk pemeriksaan pada orang-orang yang mengalami gejala rematik, dan ini kalau positif artinya ada rematik begitu ya, rheumatoid arthritis, ya. Ternyata dibandingkan orang-orang yang mengkonsumsi alkohol lebih sedikit, ya, yaitu ada yang tidak mengkonsumsi, ada yang 1 sampai 5 hari per bulan konsumsinya, ada yang 6 sampai 10 hari per bulan, dan lebih dari 10 kali per bulan. Nah, ternyata pada orang-orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol, artinya minuman fermentasi, teman-teman, ya, 6 sampai 10 kali per bulan itu jauh lebih sedikit yang mengalami penyakit rheumatoid arthritis, ya. Dan di sini juga diteliti mengenai obat-obat yang mereka konsumsi, ya. Ini macam-macam obat yang biasa dipakai untuk terapi pada penyakit rheumatoid arthritis. Ternyata mereka yang mengkonsumsi minuman fermentasi dan atau beralkohol ini 6 sampai 10 kali atau lebih dari 10 kali itu mereka hanya memerlukan obat-obatan lebih sedikit dibanding mereka yang mengkonsumsinya hanya tidak mengkonsumsi minuman fermentasi atau yang mengkonsumsinya hanya sedikit, teman-teman. Dan ini tentunya menjadi satu bahan yang menarik untuk didiskusikan. Apakah betul gitu ya, alkohol ini benar-benar bisa membantu meringankan orang-orang yang menderita penyakit rheumatoid arthritis atau bahkan mungkin untuk mencegahnya begitu ya. Ini satu pertanyaan yang sangat menarik untuk didiskusikan sebetulnya ya. Nah, jadi dari penelitian ini teman-teman, para peneliti mengatakan bahwa konsumsi alkohol itu mengurangi resiko untuk mendapatkan penyakit rematik. Dan pada pasien-pasien yang sudah mendapatkan penyakit rematik, konsumsi alkohol ini ternyata mengurangi tingkat kesakitan atau keganasan dari penyakitnya tersebut, teman-teman. Ya, nah ini dari penelitian tadi. Nah, saya juga bertanya-tanya nih, apakah yang bermanfaat di sini alkoholnya atau kandungan polifenol di dalam minuman beralkohol tersebut, teman-teman. Nah, kalau teman-teman masih ingat pembahasan kita sebelumnya di bagian kedua, ternyata pada minuman-minuman fermentasi yang diproses dengan baik, itu kandungan polifenolnya itu menjadi tinggi. Dan saya lebih berpendapat bahwa bukan di alkoholnya yang memberikan khasiat, namun di kandungan polifenolnya.